Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Bintang Junior. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan, dan tentunya untuk kalian yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Salam kenal dari saya untuk kalian yang baru bergabung atau baru menonton video saya. Salam kenal, saya Lintang Junior. Semoga dari video yang saya tayangkan ini ada hal yang bermanfaat untuk kalian dan tentunya menambah wawasan kalian. Kali ini saya akan membahas tentang khodam leluhur. Nah, tentunya sudah nggak asing lagi untuk kalian yang suka dengan hal-hal gaib. Nah, khodam leluhur, kita akan mengulasnya atau akan membahasnya secara yang saya pahami ya. Mungkin ada perbedaan pendapat antara saya dan kalian, tapi tentunya saya ingatkan, jadikan video ini menambah wawasan ya. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, khodam leluhur. Apakah semua orang memiliki khodam leluhur? Tentunya tidak. Tidak semua orang memilikinya. Karena kenapa? Tidak semua leluhur kalian itu melakukan suatu tirakat atau amalan atau lelaku di zamannya. Jadi tidak semua. Tapi ada juga leluhur itu tidak semuanya itu baik, ya, atau di garis putih dan hitam. Ya, mungkin dikenalnya ilmu putih dan ilmu hitam kalau di zaman sekarang. Jadi ada perbedaannya, dan saya ingatkan, tidak semua leluhur itu berilmu putih. Ada juga yang berilmu hitam. Nah, seperti itu ya. Garis besarnya itu tidak semua orang memilikinya. Kenapa demikian? Ya, itu balik lagi ke leluhurnya. Dan fungsinya khodam leluhur itu apa? Kepada diri kita atau keturunannya. Fungsinya apa? Yaitu untuk membantu kepada cucu-cucunya yang terpilih. Jadi nggak asal memilih ya. Jadi terpilih. Misalnya kalian satu keluarga itu ada 6 orang. Kedua orang tua, berarti sisanya 4 nih anaknya nih. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, dan kakak keempat ya. Nah, di antara keempat itu tidak semuanya bisa terpilih. Ya. Kenapa demikian? Berbeda perjalanan hidupnya. Nah, biasanya khodam leluhur itu akan memilih yang sama atau yang merasa di antara 4 ini orang itu sangat uh, sosialisasinya luar biasa kepada masyarakat, kepada sekitar, kepada teman-temannya, keluarganya, pokoknya penyayang. Biasanya seperti itu yang dipilih karena energinya itu lebih besar dibandingkan dengan yang 3 orang ini. Nah, membantunya secara apa? Bisa secara batinnya atau secara gaib yang tidak terlihat, dan bisa secara kehidupan yang zohir gitu loh. Itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan tergantung si khodamnya tingkatannya seperti apa atau keilmuannya seperti itu. Dan kalau mana orang tersebut melakukan belajar gitu loh, spiritual, dia tuh belajar spiritual misalnya, terus zikir, wirid, puasa, itu biasanya lebih kuat dibandingkan dengan orang yang awam karena ada dorongan dari khodam leluhur itu. Biasanya seperti itu, dan lebih cepat meresap ke badannya karena adanya sosok khodam leluhur membantu agar cepat berprosesnya, yang dia lakukan itu tercapai. Biasanya seperti itu. Dan khodam leluhur ini apakah sangat kuat, Kang? Nah, itu balik lagi ke khodamnya dan si orangnya. Walaupun misalnya khodam ini, leluhur ini luar biasa kekuatannya, tapi si orang ini nggak peka. Dalam arti ya abaikan aja lah. Dia merasa didampingi tapi diabaikan sama dia. Nah, itu akan ada hijab yang menghalangi, jadi kekuatannya itu kepada dia atau membantunya si khodam ini kepada dia itu hanya sebesar ya mungkin 30-40%, tidak maksimal. Beda lagi dengan misalnya si khodam leluhur ini kuat, si orang ini pas belajarnya pun kuat, nah merasa atau mengakui si khodam ini ada di badannya dari leluhur, nah insya Allah akan luar biasa. Dampaknya bisa sampai 70-80%. Beda lagi kalau misalnya disatukan ke badan. Itu bisa full maksimal, keilmuannya itu ke badan itu bisa dirasakan. Apakah khodam leluhur ini bisa membantu kita ketika kita dalam masalah? Contohnya, ada orang yang iseng, ada orang yang ngirim guna-guna ke kita. Apakah khodam leluhur ini bisa membantu? Bisa. Bisa, tentunya bisa. Jadi, misalnya ada orang yang ngirim ke kalian guna-guna, khodam leluhur ini akan membackup secara sadar atau tidak sadarnya kalian. Gitu. Jadi, tanpa disuruh pun si khodam ini akan bekerja. Ibaratnya begitu, karena emang ditugaskan untuk membantu cucunya yang dipilih. Begitu. Nah, ketika diserang, si khodam ini akan maju. Gitu. Tapi kalau misalnya khodam ini kalah, ya pasti
serangan ini akan tembus. Tapi biasanya efeknya itu kepada manusia tidak full. Ya, mungkin sisanya seperti itu. Dan biasanya, wah ini panjang lebar sih kalau mau diceritain itu panjang lebar banget. Jadi intinya aja ya. Dan biasanya misalnya kalian punya khodam terus diserang. Nah, si dukunnya ini biasanya akan mengecek diri kalian. Ada khodamnya kah? Atau punya ilmu kah? Atau punya benda pusaka kah di badan kalian? Itu akan dicek sama si dukunnya. Nah, jadi sebelum menyerang biasanya si dukun ini akan melakukan pengecekan dulu. Kalau misalnya ada isinya, digeserkan dulu atau dihilangkan dulu atau ditundukkan dulu si khodamnya atau keilmuannya, ditutup dulu. Jadilah masuk gitu. Itu kalau misalnya dukunnya luar biasa. Tapi kalau misalnya dukunnya yang ecek-ecek ya asal aja. Ya itu jadi biasanya si orang itu yang punya khodam itu nggak kena dampaknya. Mungkin dampak yang dirasa di badannya itu hanya lemes, terus tiba-tiba panas, badannya seperti meriang di jam-jam tertentu biasanya begitu. Terus kadang pusing juga tiba-tiba seperti darahnya itu kurang, disebutnya kurang darah, darahnya kurang kebalik, sorry. Dan khodam leluhur ini apakah akan hadir di mimpi kalian? Itu bisa. Itu bisa. Jadi di dalam mimpi itu biasanya khodam ini akan memilih, akan berwujud seperti apa. Kalau misalnya orang itu yang dipilihnya itu penakut, akan berubah wujud seperti orang yang tidak menyeramkan atau tidak membuat takut si tuannya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya dalam bahaya, mimpi nih, karena ada serangan gitu kan, terus mimpi buruk di suatu tempat, terus dikepung misalnya. Nah, si khodam ini akan hadir membantu dengan wujud yang seram biasanya. Karena tuannya itu dalam kondisi yang darurat. Jadi biasanya wujudnya itu misalnya harimau, pokoknya yang buas-buas selasa wujudnya orang, pakai senjata, entah itu tombak, entah itu keris senjata yang dia pegang, bisa seperti itu. Karena kondisinya seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin dibahas lagi atau pengen tahu lagi lebih lanjutnya, tulis di kolom komentar. Karena kalau saya jelaskan lebih panjang lagi ya, mungkin durasinya juga panjang. Kalian pun males mungkin ya mendengarkan ocehan saya. Makanya saya mungkin kalau misalnya kalian masih penasaran pengen tahu ya terus di kolom komentar tentang khodam leluhur ya tentunya. Nanti insya Allah saya buatkan di part selanjutnya atau di video selanjutnya. Nah untuk kalian jangan lupa di subscribe, di like, dan tulis di kolom komentar apa yang kalian ingin tanyakan. Insya Allah kalau pas saya buatkan video. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya buatkan. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, dan mohon maaf bila ada ketidaksamaan. Di sini, saya Lintang Junior, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.